Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan, yaitu arti hadirmu di hidupnya. Jadi untuk para sahabat yang ingin tahu kira-kira apa sih arti kehadiran kita di kehidupan si dia, bisa ikuti pembacaan ini. Di video ini nanti kita akan pilih kartu ya. Jadi nanti kita akan pilih kartunya dari tumpukan kartu seperti biasa ya. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Oke, kita akan mulai sama-sama ya. Sekarang fokus, bayangkan si dia ya. Fokus, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati. Arti kehadiranku di hidupnya. Kembali fokus ya, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati. Arti kehadiranku di hidupnya. Sekali lagi, tanyakan dalam hati. Arti kehadiranku di hidupnya. Oke, kita akan tebar kartunya. Tarotku ambil 6 buah kartu ya untuk masing-masing pilihan. Oke, ini yang pilihan pertama. Kemudian Tarotku ambil 6 buah kartu lagi untuk yang pilihan kedua. Dia 6 kartu lagi untuk pilihan yang ketiga. Oke, sekarang kita punya 3 buah tumpukan kartu ya. Silahkan pilih salah satu tumpukan yang paling ingin dipilih. Tarotku akan berikan waktu. Silahkan pilih ya. Salah satu dari 3 tumpukan ini. Fokusnya adalah arti kehadiranku di hidupnya. Oke, kita akan bacakan ya. Untuk yang membutuhkan waktu pilih lebih lama, silahkan pause videonya ya. Kita akan buka dari yang paling kiri. Kita akan baca dari tumpukan yang paling kiri ya. Arti kehadiranku di hidupnya. Kita akan lihat. Kartu pertama adalah kartu 10 tongkat ya. Kartu kedua adalah kartu 2 cup atau 2 piala. Kartu ketiga ada kartu The Devil. Kemudian kartu keempat ada Hierophant. Kartu kelima ada Page of Cup. Dan yang terakhir ada Ace of Swords ya. Kartu 10 tongkat ini sebenarnya cerita-cerita tentang memperbaiki sesuatu yang kurang tepat, memperbaiki sesuatu yang salah sehingga bisa menjadi baik. Dimana di sini sebenarnya ada pengaruh Saturnus ke Sagittarius. Saturnus memberikan limitation, memberikan pembatasan. Sagittarius adalah sebuah kemajuan yang terbatasi. Kenapa terbatasi? Karena ada hal-hal di masa lalu yang harus diperbaiki. Kemudian ada Venus dan Cancer. Di sini ada Venus yang sedang berada di Cancer. Itu kartu 2 cup ini tentang komitmen ya, tentang janji. Jadi arti kehadiran kita di hidup si dia yang pertama ini, jika kita kaitkan dengan pertanyaan tadi, adalah kehadiran kita untuk dia adalah membuat dia mampu memperbaiki hal-hal yang kurang tepat atau hal-hal yang mungkin sejak dulu ya dia lakukan dan ingin dia perbaiki, tapi dia nggak bisa perbaiki. Dengan hadirnya kita ada di kehidupan si dia bisa perbaiki hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu dia. Yang kedua, ini tentang komitmen, tentang janji. Mungkin selama ini tidak mudah bagi dia untuk berkomitmen. Dengan adanya kita hadir dalam hubungan dengan si dia mulai berani. Dia mulai mempercayai apa itu janji, apa itu komitmen, apa itu suatu hubungan yang dijaga bersama-sama ya. Kemudian yang ketiga adalah kartu Devil ya. Kartu Devil bercerita tentang sisi-sisi negatif yang ada di dalam diri. Dalam sebuah hubungan, kadang godaan itu ada. Godaan gak selalu berarti ada pihak ketiga, ada orang lain, enggak. Tetapi rasa takut kita dalam sebuah hubungan, rasa tidak percaya dalam sebuah hubungan, rasa mungkin ingin memiliki yang berlebihan, obsesi dalam sebuah hubungan, itu juga termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan kartu Devil. Dan kehadiran kita di sana di hubungan ini juga membuat dia merasakan hal tersebut. Ada bagian dari dia yang benar-benar nggak mau kehilangan kita. Takut kalau kita jauh, takut kita diambil orang. Dan di sini buat dia ya kita adalah sosok yang berarti sekali.
Karena dengan adanya kita, dengan adanya kita di hubungan ini ya, dia merasakan apa yang namanya cemburu ya, apa yang namanya dia nggak mau kehilangan. Kemudian ada Taurus. Taurus di mana ada Venus lagi di Taurus, nih kartu Hierophant ya. Taurus dan Venusnya adalah zodiak dan planet yang saling terkait, ada hubungan. Hierophant ini adalah tentang kebijaksanaan ya ceritanya di sini. Jadi saat Venus menaungi Taurus, di sini bercerita tentang sebuah kondisi yang bijaksana. Kehadiran kita di dalam hubungan ini itu buat dia adalah suatu hal, suatu kondisi yang membuat dia belajar untuk lebih wise, untuk lebih bijaksana dalam memutuskan, dalam mengambil langkah dalam hidup ya. Kemudian di sini adalah kartu Page of Cup. Ini adalah tentang keberanian memulai sebuah langkah yang berkaitan dengan relasi. Kalau selama ini ya mungkin saja dia tidak begitu nyaman atau belum begitu berani untuk melangkah dalam sebuah hubungan, kehadiran kita dalam hidup si dia membuat dia berani ngambil langkah untuk sebuah hubungan. Ini positif juga. Dan kartu terakhir adalah Ace of Swords ya. Semua kartu Ace, semua kartu awal tentang potensi. Dia jadi berpikir, dia jadi memiliki ide-ide tentang sebuah hubungan itu sebenarnya seperti apa sih. Karena selama ini mungkin saja di hubungan sebelumnya ya dia nggak berpikir hubungan ini mau dibawa ke arah mana, akan jadi seperti apa, mungkin tidak hanya mengalir saja, tapi hubungan dengan kita ini membuat dia akhirnya punya tujuan karena ada langkah ya, dia mulai mempertimbangkan, mulai memikirkan sebaiknya nanti hubungan ini begini, sebaiknya begini. Jadi dia mulai punya satu goal, satu tujuan yang dia jalani dalam hubungan ini, dan itu semua terkait dengan kehadiran kita ya di dalam hubungan ini. Ini yang pilih tumpukan kartu yang pertama. Kita akan menuju ke tumpukan kartu yang kedua ya. Yang pertama adalah kartu 4 cup ya, 4 piala. Kemudian ada kartu 4 pentacle, sama-sama 4-nya ya. Kemudian ada kartu Empress, ada kartu 7 pedang, 9 piala, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini terlebih satu kartu. Gak apa-apa. Yang ini ada 7 kartu ya. Kartu pertama adalah kartu 4 cup ya. Kartu 4 cup ini sebenarnya cerita tentang kejenuhan. Sebelum dia bertemu dengan kita, sebenarnya dia bisa dibilang juga bukan orang yang gak pernah punya hubungan. Dia juga pernah punya hubungan dan dia cukup jenuh dengan hubungan yang begitu-begitu saja. Nah, kehadiran kita di dalam hubungan kita dengan si dia, ini akhirnya membuat dia bisa lebih jernih karena ternyata hubungan tidak membosankan seperti yang dia alamin. Karena mungkin di hubungan-hubungan yang lainnya sebelumnya dulu, dia punya kebosanan yang cukup kuat dalam sebuah hubungan. Dia selalu merasa ujung-ujungnya nanti begini lagi, ujung-ujungnya ribut lagi, ujung-ujungnya nggak setia lagi, ujung-ujungnya, nah itu suatu pola berulang yang dia sudah bosan sebenarnya. Tapi kehadiran kita itu bisa membreak pola tersebut. Di mana ada 4 of Pentacle di sini adalah tentang kestabilan. Ya saat Sun main ke Capricorn, ini sebuah kondisi yang stabil di mana ini berada di dekan 3. Jadi saat Sun datang ke Capricorn ini membuat Capricorn itu jadi berpikir jernih. Jadi dia bisa berpikir jernih bahwa ternyata nggak semua hubungan itu membosankan. Dan 4 Pentacle juga bercerita tentang kestabilan ya. Jadi hubungan kamu dengan dia, ya kan, kehadiran kamu dalam kehidupan si dia itu membuat dia lebih stabil, lebih yakin untuk sebuah hubungan. Kemudian di sini juga ada kartu Empress ya, di mana kartu Empress ini adalah kartu tentang kasih, tentang merawat, tentang menjaga. Kartu ini berkorelasi dengan Venus, di mana Venus itu membawa satu rasa cinta yang besar, suatu perasaan yang benar-benar dicintai, ingin mencintai. Nah ini kondisi ini dia dapatkan dia kehadiran kamu dalam hubungan dengan si dia. Kemudian ada kartu Moon, ada kartu 7 pedang. Di mana ada Moon yang di Aquarius ya, 7 pedang Moon di Aquarius ini tentang rahasia ya, ini tentang sesuatu tidak tersampaikan, suatu hal-hal yang disimpan dalam hati. Jadi dalam hubungan ini kehadiran kamu juga jadi sesuatu yang buat dia bisa memunculkan hal-hal atau rahasia-rahasia yang selama ini dia simpan. Jadi bisa jadi sebelum pertemuan dengan kamu dalam relasi yang lain sebelumnya dia nggak benar-benar bisa jadi diri sendiri apa adanya. Karena kedatangan kartu bulan, karena kedatangan pengaruh planet bulan dalam sebuah kartu itu membuat orang lebih ekspresif, lebih mengeluarkan apa yang ada di dalam dirinya. Nah ini dia. Kemudian ada 9 cup. Ini kartu positif sekali untuk sebuah hubungan ya, karena di kartu 9 cup kehadiran kamu membuat dia itu merasa aman dan merasa tenang. Namun hati-hati, kehadiran kamu juga membuat dia jadi manja karena dia merasa ada kamu, semuanya ada yang handle, semuanya ada yang kerjakan. Sisi positifnya adalah kehadiran kamu sangat berarti dan penting karena dia mempercayakan sepenuhnya sama kamu. Sisi negatifnya bisa jadi dia akan makin manja dan nantinya sangat bergantung sama kamu ya. Kemudian di sini ada kartu 8 cup ya. Ada Saturnus di Pisces.
8 cup ini adalah sebuah kondisi di mana dia nggak mau kehilangan, dia takut sekali kehilangan kamu. Jika kita lihat flow-nya, alurnya ya. Jadi di sini dia sudah mulai merasakan bahwa dia bergantung penuh dan akhirnya dia benar-benar terikat sama kamu, nggak berani kehilangan kamu, nggak mau kehilangan kamu. Dan di hubungan ini dia benar-benar belajar satu hal yang sangat penting, ini tentang kekuatan yang sebenarnya adalah sebuah kesabaran. Berpikir jernih. Kalau mungkin di hubungan sebelumnya orang berkorban untuk dia, tapi setelah dia mengenal kamu, dia belajar arti pengorbanan dan dia berkorban juga untuk kamu ya. Jadi kehadiran kamu benar-benar berarti, bisa membuat dia bergantung sepenuhnya. Namun ingat juga, dalam sebuah hubungan bergantung itu satu sama lain baik, tetapi tetap ingatkan dia untuk belajar tetap bisa mandiri ya. Karena kalau enggak, ini ujung-ujungnya dia akan benar-benar bergantung sama kamu ya. Kita akan lanjut ke tumpukan kartu yang ketiga ya. Kita akan lihat sama-sama. Kartu pertama ada kartu 5 tongkat, kemudian ada kartu 2 pentacle, ada kartu Wheel of Fortune, ada kartu 6 pentacle, ada kartu 8 pedang, dan terakhir ada kartu 3 tongkat ya. Di kartu pertama, ini kartu 5 pentacle ini bercerita tentang perselisihan. 5 pentacle ini bercerita tentang sebuah kondisi di mana kehadiran kamu kadang-kala membuat dia emosi, membuat dia jengkel ya. Ini tentang gesekan ya, jadi Saturnus saat main ke Leo ini pribadi yang bebas, yang lepas. Saturnus datang membawa limitation, membawa keterbatasan, membatasi aturan. Jadi saat Saturnus datang ke Leo di kartu 5 tongkat, yang terjadi kondisi apa? Kondisi merasa dibatasi dan tidak bebas. Nah ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ini ada 2 pentacle. 2 pentacle ini adalah cerita bergerak terus, gak pernah istirahat. Jadi arti kehadiran kamu buat dia yang pertama, bikin emosi karena ada banyak aturan. Yang kedua, membuat dia gak pernah bisa beristirahat. Beristirahat dalam artian apa? Bisa aja kepikiran terus, khawatir terus, itu juga bisa termasuk. Namun di sini ada kartu Wheel of Fortune. Kedua hal ini diatur, dibatasin, protektif mungkin. Kemudian gak pernah bisa berhenti mikirin kamu, tapi dia merasa ya ada kondisi yang sebaliknya. Bahwa dengan kehadiran kamu yang membatasi dia, dengan kehadiran kamu yang membuat dia aktif, yang membuat dia juga mungkin di sini juga tidak hanya tentang bukan kepikiran ya, tapi juga membuat dia lebih aktif untuk bergerak, untuk melakukan sesuatu, untuk punya hal yang dikejar dalam hidup, itu juga bisa. Karena ada kartu Wheel of Fortune di sini tentang perubahan menuju hal yang lebih baik, sesuatu yang lebih baik dalam hidup. Kemudian ada kartu 6 pentacle, karena ini flow-nya ternyata ini semakin membaik ya. Mungkin awalnya nggak enak, perselisihan, mungkin kalian beda prinsip, saling membatasi. Akhirnya kalian belajar dan ini menuju ke arah yang positif. Di mana di kartu 6 pentacle ya kan. Ini adalah sebuah kondisi di mana dia menemukan dengan mengenal kamu, dia merasa bahwa dia sudah memilih orang yang tepat. Biarpun mungkin di awal ngerasa dibatasin, tapi akhirnya dia merasa oke. Dengan bertemu kamu, dengan kehadiran kamu, yang dia dulunya susah banget mungkin untuk ngikutin aturan, untuk mau diatur, akhirnya dia belajar bahwa ternyata yang kamu lakukan adalah yang baik. Dan di sini dia merasa sangat bersyukur bertemu dengan kamu. Bahwa dia merasa dia sudah memilih orang yang tepat. Namun sekali lagi ya, ada kartu 8 pedang. Saat Gemini di Jupiter 8, sebenarnya Jupiter ini planet yang membawa hal-hal yang baik dan positif, tapi saat Jupiter main ke Gemini ini jaraknya udah sangat jauh. Jadi pergerakan saat Jupiter di Gemini ini Jupiternya sudah sangat lelah, energi Jupiter sudah mulai redup. Jadi saat di sini kembali lagi ada bagian dari dalam diri dia yang tetap merasa ya kamu membatasi dia. Itu ada. Namun di sini akhirnya ada kartu 3 tongkat. 3 tongkat ini tentang penerimaan. Dia bisa berpikir jernih biarpun ada bagian dalam diri dia yang ngerasa dibatasi oleh kamu, dikekang oleh kamu, tapi dia tahu itu untuk kebaikan dia ya. Jadi di sini yang pilih tumpukan kartu yang ini memang ada perasaan dibatasi dari dia, kehadiran kamu membuat dia merasa diatur, dibatasi, tetapi dia tahu bahwa yang kamu lakukan adalah hal yang positif dan baik untuk kehidupan dia. Nah, inilah arti kehadiran kamu di hidupnya ya. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Untuk para sahabat yang baru pertama kali kesini, bantu Tarotku subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih.